Penyidik Pitsus Kejari Timor Tengah Utara, TTU, dalam pengembangan penyidikan perkara tersangka Alfred Baun selaku Ketua Araksi NTT, berhasil mengungkap sederet fakta baru yang mengejutkan. Terkuak bukti rekaman komunikasi via ponsel dari tersangka Alfred Baun dengan beberapa oknum pejabat daerah dan pengusaha ternama. Penyidik menyimpulkan bahwa Alfred Baun terbukti telah diperalat oleh oknum-oknum tersebut untuk memuluskan niat jahat mereka. Untuk itu, penyidik telah mengagendakan pemeriksaan terhadap para pihak ini karena dinilai patut dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Bahkan dari perbuatan yang dilakukan Alfred Baun dan sejumlah oknum terkait, penyidik menyimpulkan bahwa pelaku kasus ini merupakan sindikat kejahatan terorganisasi, yang mana telah melakukan perbuatan yang inkonsistensi atau kontradiktif terhadap tujuan mulia pemberantasan tindak pidana korupsi. Kajari TTU Robert Jimmy Lambila, SH, MH, dalam keterangannya kepada wartawan di kantor Kejati NTT, Kamis, 16 Februari 2023, siang, mengatakan, para oknum tersebut dikategorikan sebagai aktor intelektual dalam perkara yang menyeret Alfred Baun. Menurut Robert, setelah melakukan penyitaan terhadap barang bukti handphone milik tersangka dan sejumlah saksi, penyidik menemukan sejumlah fakta tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Alfred Baun terhadap sejumlah pihak. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, menurut Kajari Robert, ada salah satu bupati yang telah menggunakan Alfred Baun sebagai kaki tangan politiknya. Setelah kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti, kami tahu Araksi ini apa. Selama ini dia berbicara lantang soal tindak pidana korupsi, tetapi di belakang itu ya, setelah dia mengkonferensi pers dengan teman-teman wartawan, di belakang itu dia menghubungi orang-orang yang terkait dengan laporan itu, melakukan negosiasi, tekanan-tekanan supaya orang itu memberikan uang tertentu atau memberikan proyek tertentu kepada pengusaha tertentu. Juga bahwa dia juga dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha tertentu. Dia menekan PPK untuk meminta agar pengusaha tertentu memberikan proyek, mendapatkan proyek. Jadi itu cara-cara langkah-langkah yang dia lakukan. Jadi tidak murni, apa yang dilakukan selama ini merupakan pure pemberantasan tindak pidana korupsi. Beberapa laporan kami dapatkan, saya sebutkan ya, salah satu bupati menggunakan dia sebagai tangan-tangan politik. Saya dapatkan bukti itu. Sosok yang selama 2 tahun berturut-turut sukses membawa Kejari TTU meraih penghargaan sebagai peringkat 1 dalam penanganan korupsi tingkat nasional dari Kejaksaan Agung RI dan KPK RI itu, juga mengungkap fakta bahwa pihak yang menginisiasi dan menyuplai data palsu kepada Alfred Baun untuk dijadikan laporan, adalah seorang pengusaha yang punya kepentingan menekan Kepala Dinas PUPR TTU untuk mendapatkan proyek. Menurut Robert, bahwa fakta-fakta itu memang tidak mempunyai korelasi dengan perkara yang sedang ditangani sekarang, namun itu membuktikan bahwa sejak awal Araksi didirikan bukan dengan niat pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi untuk hal-hal yang menyimpang dari tujuan mulia pemberantasan korupsi. Tak hanya itu, Robert juga mengaku mendapatkan banyak sekali laporan dari desa-desa di wilayah hukum Kejari TTU tentang perbuatan menyimpang sejumlah oknum yang mengatasnamakan Araksi, dan berujung pada tindakan pemerasan atau permintaan sejumlah uang. Robert juga memastikan bahwa penyidik segera merampungkan penyidikan dan melimpahkan perkara Alfred Baun ke Pengadilan Tipikor Kupang. Tak hanya itu, Robert memastikan bahwa dalam pengembangan perkara ini, masih ada potensi untuk penambahan tersangka baru, bahkan terbuka peluang untuk penyidik menggunakan tindak pidana yang lain untuk menjerat para pihak yang dinilai terlibat dan patut dimintai pertanggungjawaban hukum. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Aliansi Rakyat Anti Korupsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Alfred Baun resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Pitsus Kejaksaan Negeri TTU. Alfred langsung ditahan di Rutan Kelas 2B Kevamenanu untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, Rabu, 15 Februari 2023, sore.
Alfred Baun menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana korupsi, padahal yang bersangkutan mengetahui bahwa itu tidak dilakukan. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal selama 6 tahun penjara. Obed Grimo, Kupang.